Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Petunjuk Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Peran penting Mukimat dalam sejarah kebangkitan bangsa Nusantara abad 21. Dinamika perjalanan sejarah manusia-manusia yang tinggal di wilayah Nusantara secara sosio-antropologis diwarnai pasang surut peradaban. Salah satu bangsa besar di dunia di masa lalu itu setelah masa kolonial berubah menjadi bangsa yang kurang memiliki peran global. Kolonialisme yang berlangsung selama ratusan tahun telah mampu membonsai jiwa dan mental manusia-manusia Nusantara yang dulu superior. Menganggap diri mereka manusia-manusia pilihan, angkuh, merasa lebih tinggi dari bangsa asing, menjadi manusia-manusia inferior yang bisa diperbudak bangsa lain. Jono de Barros menggambarkan orang Jawa dalam bukunya Dekat de Primer e su Segunda yang terbit pada 1552 sebagai berikut. Penduduk asli dipanggil Jaos atau Jawa, sangat sombong dan menganggap bangsa lain lebih inferior, sehingga bila mereka berjalan di satu tempat dan melihat orang asing berdiri di tempat yang lebih tinggi, serta tidak segera berpindah tempat, maka akan dibunuhnya, karena dia tidak mengizinkan siapapun berdiri lebih tinggi darinya. Mereka pemberani dan akan melakukan amuk untuk membalas dendam, walaupun berbagai halangan dihadapi. Mereka akan terus berusaha mencapai keinginannya. Tommy Pires dalam buku Summa Oriental menggambarkan manusia-manusia Nusantara pada tahun 1512 sebagai manusia-manusia penyemburu. Istri-istri bangsawan diperlakukan istimewa sebagai barang mahal yang tidak diperkenankan siapapun boleh melihat wajahnya. Bila keluar, istri-istri itu diangkat di atas tandu yang tertutup. Duarte Barbarossa menulis laporan dalam The Book of Duarte Barbaros tahun 1518 tentang manusia-manusia Nusantara. Menurutnya, manusia-manusia Nusantara tinggal di rumah besar yang berhalaman luas dengan taman-taman indah dan kebun buah-buahan, dan gemar bermain musik. Mereka mempunyai skill dan keterampilan terlatih dalam senjata, dan bila bertempur mereka bertempur tanpa rasa takut. Menurut Afonso de Albuquerque dalam buku The Commentaries of the Great Afonso Albuquerque, dinyatakan bahwa kualitas senjata api dan meriam yang diproduksi oleh manusia-manusia Nusantara di abad 16 Masehi berada di level yang sama dengan senjata api dan meriam yang diproduksi Jerman. Manusia-manusia Nusantara telah mengenal seni gambar 40.000 tahun sebelum Masehi. Di situs Sangkulirang, Kutai, Kalimantan Timur ditemukan gambar banteng kuno yang setelah diteliti oleh Institut Teknologi Bandung dan Universitas Griffith Australia, dinyatakan dengan meyakinkan melalui uji sampel kalsium karbonat yang terkandung di dalam gambar itu, bahwa gambar itu memiliki penanggalan minimum 40.000 tahun lalu
dan gambar banteng itu merupakan seni figuratif tertua di atas muka bumi. Bangunan-bangunan megah yang dibangun manusia-manusia Nusantara di masa lalu yang tersisa hingga hari ini menjadi bukti primer akan kebesaran mereka di masa lalu. Piramida tertua di dunia bukan berada di Mesir yang dibangun pada tahun 2600 sebelum Masehi, namun piramida Gunung Padang di Jawa Barat yang dibangun tahun sekitar 10.000 sebelum Masehi. Menurut para peneliti, penanggalan radiokarbon situs Gunung Padang menunjukkan bahwa lapisan pertama berusia sekitar 3.500 tahun, lapisan kedua berusia sekitar 8.000 tahun, dan lapisan ketiga berusia sekitar 9.500 hingga 28.000 tahun. Candi-candi di komplek percandian Batu Jaya Karawang dibangun sekitar tahun 395 Masehi. Candi-candi itu dibangun berbarengan dengan perkembangan istana Diocletian di Kroasia. Candi Borobudur yang dibangun di Jawa abad ke-8 Masehi kokoh berdiri sebagai saksi kecerdasan manusia-manusia Nusantara dalam bidang arsitektur. Candi Borobudur dibangun bersamaan dengan dibangunnya istana Al-Uqaidir di Karbala oleh dinasti Abbasiyah. Kebesaran dan keagungan manusia-manusia Nusantara itu kemudian sedikit demi sedikit digigis secara licik oleh kolonial Belanda. Sejarah keagungan manusia-manusia Nusantara dibelokkan, bahkan ditenggelamkan oleh Belanda. Kebanggaan menjadi manusia-manusia Nusantara pada puncaknya kemudian dibonsai dengan pembelokan silsilah keturunan para tokoh masa lalu. Para manusia-manusia Nusantara yang merupakan satu keturunan dari tokoh-tokoh besar masa lalu yang saling terikat secara genealogi kemudian dipertengahkan sejarah diadu domba dengan bahwa sebagiannya adalah keturunan pendatang. Para penyebar agama Islam dikatakan sebagai pendatang dari Yaman atau tempat lainnya dan bukan merupakan asli keturunan Nusantara. Akhirnya ada gap psikososiologis antara manusia-manusia Nusantara yang kemudian menyebabkan mereka mudah diadu domba dan ditundukkan. Sebagian kecil diangkat begitu rupa dengan mengatakan bahwa mereka keturunan pendatang dari kasta orang-orang mulia. Sebagian lagi direndahkan serendah-rendahnya dengan cara memutuskan mereka dengan keagungan leluhurnya di masa lalu. Kemudian mereka diasosiasikan sebagai keturunan dari manusia-manusia yang tidak berharga di masa silam, yang berasal dari antah berantah. Padahal keduanya merupakan satu keturunan dari manusia-manusia Nusantara yang agung, cerdas, superior, dan pemberani di masa silam. Pada abad ke-19 Masehi, di masa penjajahan Belanda, para migran Ba'alwi datang dari Hadramaut ke Nusantara untuk menghindari kelaparan di negeri mereka. Mereka datang ketika manusia Nusantara telah memeluk Islam. Di tengah umat Islam, mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan propaganda bahwa para penyebar agama Islam di Nusantara masa lalu merupakan satu rumpun keluarga dengan mereka. Setelah klaim para penyebar Islam itu satu rumpun keluarga dengan mereka, langkah kedua mereka mempopulerkan bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia itu adalah keluarga mereka. Dengan itu mereka menuntut terima kasih dan penghormatan dari Muslim Nusantara dengan dalih karena jasa keluarga mereka lah
manusia Nusantara mengenal Islam. Sebagiannya menerima begitu saja klaim tersebut, dan sebagiannya lagi mengabaikan klaim yang tanpa dasar tersebut. Untuk menyempurnakan alibi klaim tersebut, oknum-oknum mereka membuat buku-buku sejarah penyebaran Islam di Nusantara yang menyebut bahwa misalnya Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya merupakan keturunan Pak Alwi. Selain itu, makam-makam para pahlawan penyebar Islam di Nusantara kemudian diinfiltrasi kepengurusannya dan nasabnya dibelokkan menjadi keturunan Pak Alwi. Pada tahun 2022 Masehi, skandal sejarah itu terbongkar. Bukan saja terbongkar bahwa para penyebar agama Islam bukan keturunan Pak Alwi, tetapi juga terbongkar bahwa kaum Pak Alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Terbongkarnya skandal ilmiah tentang sejarah dan nasab Pak Alwi bermula dari tesis ilmiah yang penulis tulis dan diikuti oleh para peneliti lainnya. Selain dari para peneliti yang berbasis ilmu nasab dan sejarah, terbongkarnya nasab Pak Alwi juga diperkuat oleh penelitian hasil uji tes DNA yang dilakukan oleh peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Sugeng Sugiharto. Menurut Dr. Sugeng, keluarga Pak Alwi bukan hanya mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka juga mustahil sebagai keturunan Arab. Bukti hasil tes DNA keluarga Pak Alwi membongkar bahwa mereka merupakan keturunan Kaukasus. Penelitian itu didorong oleh banyaknya oknum Pak Alwi yang tidak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Banyak oknum-oknum mereka yang berlaku sombong, suka mencaci, rasis, mencuri, minum minuman keras, narkoba, berzina, bahkan terlibat pembunuhan. Kesimpulan penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa Pak Alwi yang dipanggil Habib itu bukan keturunan Nabi, kemudian disambut gegap gembita oleh Muslim Nusantara, khususnya warga NU, bahkan tokoh NU, Kiai Haji Abbas Bili Yakhshi atau Gus Abbas Buntet, yang merupakan anak dari tokoh NU ternama yaitu Profesor Kiai Haji Fuad Hasim dari Buntet Cirebon, seorang tokoh NU yang menduduki jabatan Syuriah PBNU, ikut memperkuat penelitian itu. Gus Abbas kemudian mendirikan organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWLS. Warga NU kemudian berbondong-bondong masuk ke PWLS, sehingga kemudian PWLS terbentuk di seluruh provinsi di Pulau Jawa. Bahkan di Pulau Sumatera telah terbentuk PWLS di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Riau, di luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. PWLS juga telah terbentuk di Pulau Bali dan Kalimantan. Masyarakat yang dulu mayoritas menerima klaim Pak Alwi yang mengaku sebagai keturunan Nabi, kini satu persatu undur diri dari barisan Gibin dan berpindah menjadi Mukimat. Istilah Gibin adalah istilah yang disematkan pendukung penelitian ilmiah untuk mereka yang masih mengakui bahwa Pak Alwi merupakan keturunan Nabi. Ia berasal dari kata Mukibin, kemudian menjadi Gibin, sedangkan Mukimat adalah istilah yang disematkan oleh para Gibin untuk mereka yang telah yakin bahwa Pak Alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Istilah Mukimat merupakan akronim dari Mukibin Kiai Imad. Walau kedua istilah itu disematkan oleh masing-masing lawan kepada lawan lainnya, istilah itu kemudian populer dan terpaksa diterima oleh masing-masing kubu sebagai identifikasi diametral, walau masing-masing tidak nyaman dengan kedua istilah tersebut. Aktivis Mukimat kemudian bukan hanya berjuang memberikan pencerahan terhadap manusia-manusia Nusantara,
tentang batalnya nasab Pak Alwi, tetapi merambah tentang pentingnya mengembalikan identitas manusia-manusia Nusantara yang dikenal superior dan agung di masa lalu. Para aktivis Mukimat tidak terbatas para ulama-ulama pesantren, mereka juga terdiri dari berbagai macam unsur masyarakat, dari para intelektual, konten kreator, budayawan, tokoh muda, dan lain sebagainya. Aktivis Mukimat kini benar-benar menjadi ikon kebangkitan manusia-manusia Nusantara menuju cita-cita mereka dalam upaya kembali menjadi manusia-manusia yang memiliki kebanggaan sebagai putra-putri Nusantara yang dulu dikenal di dunia sebagai manusia-manusia yang superior, yang disegani lawan dan kawan. Gelombang kebangkitan itu lambat laun terus menyebar ke seantero Nusantara dan menandai runtuhnya klaim klan Pak Alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, baik di Indonesia maupun di dunia. Penulis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.